Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Aku berlindung kepada Allah dari tipunya syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai atau juga memelihara manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dan dari bisikan atau kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan fi sudurin nas, dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, yaitu dari bangsa jin dan manusia. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, yaitu bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Yaitu Dia Tuhannya manusia, yang memelihara manusia, yang menjaga manusia. Termasuk di sana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan Dia Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, sebagai pencipta. Malikin nas, yaitu rajanya manusia. Tidak ada yang maha raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau penguasa-penguasa yang lain mungkin hanya disebut raja begitu ya. Nah, raja satu daerah, raja bangsa, ya, raja satu kerajaan. Tetapi di sini rajanya manusia. Manusia itu seluruhnya, dari semenjak diciptakan manusia sampai akhir kiamat kelak. Nah, ini rajanya manusia. Bahkan sampai kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik, sebagai raja atau maharaja manusia, maharajanya manusia. Kemudian ilahin nas, yaitu ilahin nas, Tuhan atau sembahannya manusia. Di sini perlu kita ingat, Tuhannya manusia yang wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain, la ta'budu illa iyahu, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan
menyembah ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengabdikan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah syirik. Maka kita harus berlindung kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya manusia, sebagai rajanya manusia, sebagai Tuhannya manusia. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk yang tersembunyi. Kejahatan makhluk yang tersembunyi ini adalah kejahatan makhluk yang bisa menghancurkan, bisa merusak diri kita masing-masing, bisa merusak badan, merusak pikiran, merusak akhlak. Jadi ini semuanya adalah dari bisikan-bisikan makhluk yang tersembunyi atau waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan yang tersembunyi. Bisikan ini datangnya dari syaitan, laknatullah, itu bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan dalam hati manusia. Makanya hati manusia ini dibisikin kepada kesesatan. Hatinya dicondongkan kepada kejahatan, kepada kejelekan, sehingga hatinya tidak baik, hatinya tidak bersih. Sehingga apabila hatinya tidak baik, hatinya tidak bersih, maka akan mengakibatkan badan yang tidak baik, yang tidak bersih juga. Maka bila rohaninya sakit, maka badannya pun akan sakit. Maka untuk mengobati penyakit lahir, perlu diobati terlebih dahulu adalah penyakit batin. Maka batin yang sehat akan menimbulkan jiwa raga yang sehat. Mensana in corporis sano, kan gitu ya. Mensana in corporis sano. Kemudian yang ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Kejahatan-kejahatan itu, bisikan-bisikan itu yang mengarah kepada kejelekan itu dari bangsa jin dan manusia, yaitu datang dari jin dan manusia. Maka disebutkan dalam Quran yang lain, disebutkan sayatinal jinni wal insi, godaan-godaan dari syaitan yang berbentuk jin dan manusia. Sebenarnya tugas jin dan manusia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 59, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara jin dan manusia ini hanya ada ya, tidak semuanya mau mengabdikan diri kepada Allah, tidak semuanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagian jin dan manusia itu mau menghalangi manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka godaan-godaan kepada kesesatan tadi yang membisikkan dalam hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang kotor, kemudian hati yang kotor menimbulkan penyakit badaniah. Nah, ini adalah datangnya dari jin dan manusia. Makanya untuk membenahi agar supaya hati yang bersih kemudian menimbulkan jiwa raga yang bersih, kita harus senantiasa membaca Al-Quran, harus senantiasa berzikir, harus senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tilawah dan tadabbur Quran surah An-Nas ayat 1 sampai dengan ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.